Tapi apakah saya sayang kepada penulis itu? Oh, belum tentu. Saya belum tentu sayang, tapi mungkin saya kasihan dan ingin membantu sebagai bentuk empati saya. Tapi belum tentu saya sayang. Ada bapak dan ibu memberikan bantuan kepada anak yatim piatu. Mungkin memberi bantuan, tapi apakah pasti sayang kepada anak yatim piatu itu? Belum tentu. Itulah manusia, kalau memberi belum tentu sayang. Allah itu beda, bikhilafil makhluk. Allah itu memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Setiap apapun yang Allah beri pada kehidupan setiap makhluknya, Allah sertai dengan kasih sayang. Makanya maaf, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan pada kehidupan itu disertai dengan sifat sayangnya Allah. Makanya kita ketika mendapatkan sesuatu, kadang-kadang kita tidak perlu meminta, Allah sudah memberikan kepada kita sebagai bagian dari kebutuhan kita pada kehidupan. Coba Bapak dan Ibu, kalau kita dikasih oleh Allah tanpa Allah memiliki sifat kasih sayang, betapa repotnya kita. Kalau kita ingin sesuatu, kita harus minta. Ya Allah, oksigen saya hari ini 200 cc ya Allah. Airnya 30 liter ya Allah. Kuahnya setengah liter ya Allah. Butiran nasinya 3000 butir nasi ya Allah. Belum lagi nanti livernya harus berdetak segini, jantungnya harus begini, ya Allah, lambungnya harus begini. Dan itu pun harus kita lakukan setiap malam. Kalau kita dikondisikan oleh Allah untuk meminta kepada Allah atas apapun yang kita butuhkan pada kehidupan, betapa repotnya kita. Setiap malam mungkin kita tidak tidur, setiap malam kita setting kita. Tapi penting apa? Tapi penting oksigen berapa, besok butuhnya, air berapa butuhnya. Tapi kenapa kita tidak perlu melakukan itu? Karena Allah itu ketika memberi sebagai Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman. Makanya kita tinggal tidur, jantung kita berputar sendiri, berdetak sendiri, lambung kita berputar sendiri, menjalankan tugasnya masing-masing kepada kita tanpa kita meminta kepada Allah untuk menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya Allah pada kenikmatan yang kita butuhkan pada diri kita. Mungkin Allah tidak memberi apa yang kita butuhkan, tapi Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Pasti Allah itu memberi apa yang kita butuhkan. Dan itulah bagaimana sempurnanya Allah ketika memberi nikmat pada kehidupan kita. Allah tidak kecuali kesyukuran kita. Syukurnya kita tidak kembali. Syukurnya kita kembali. Aksarasinya. Dan siapapun di antara manusia yang dia telah mampu memberikan kesyukuran, belajar dari mana itu? Apa tiga perkara yang Allah berikan kepadanya? Ikut-ikut siapa? Yang kedua, Allah memberikan kepadanya kelapangan. Dan yang ketiga, pasti Allah memberikan kepadanya kecukupan kalau dia betul-betul bersyukur kepada Allah. Yang kaya belum tentu cukup, yang terkenal belum tentu tenang, yang pintar belum tentu lapang pikirannya. Karena apa? Karena sesungguhnya ketenangan, kelapangan, dan kecukupan itu prerogatifnya Allah. Ada orang pintar Pak, tapi tidak lapang urusannya. Karena yang dipikirkan mungkin jabatan dan kekuasaan. Ada orang yang terkenal, tapi maaf belum tentu dalam kondisi tenang. Karena apa? Karena yang diinginkan itu adalah engagement dan pujian terus dari banyak manusia. Yang kaya belum tentu cukup. Berapa banyak orang kaya ternyata kurang, dan belum tentu yang miskin itu kurang, ternyata yang miskin itu cukup. Kenapa? Kecukupan itu miliknya Allah. Makanya kalau kita pada kehidupan, lalu kita beriman, lalu kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kamu sedang gelisah, Allah berikan. Kamu kalau sedang pusat, Allah berikan. Dan ketika kamu sedang merasakan kekurangan, pasti Allah cukupkan. Dan itu janjinya Allah kepada mereka yang bersyukur. Indikator syukur itu gampang. Lihat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan bersyukur dengan melihat nikmat orang yang Allah berikan kepada orang lain. Susah bagi kita untuk bersyukur ketika semacam itu. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukurlah kepada Allah. Kalau syukur kita sudah diterima oleh Allah, Allah pasti akan memberikan kepada kita tiga perkara kebaikan yang tadi kita pelajari bersama. Kalau kita bersyukur, disederhanakan keinginan kita. Kalau kita bersyukur, Allah cukupi kebutuhan kita. Dan kalau kita sudah dicukupi
kebutuhan kita, disederhanakan keinginan kita, kita itu gampang bahagia. Yang menjadikan kita susah untuk bersyukur, yang menjadikan kita susah untuk bahagia itu apa? Ketika keinginan kita tidak ada habisnya. Dan itulah yang menjadikan Allah, kalau Allah menerima syukurmu, Allah akan jadikan sederhana keinginanmu. Dan kalau kita sudah sederhana keinginan kita, kapan kita berbahagia? Karena jarak antara kita dengan kebahagiaan hanya sebatas pada jarak keinginan yang belum kita dapatkan. Allah itu kalau tidak suka, kata Imam Ibnu Qayyim, Allah siksa orang itu dengan keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Sudah punya rumah di pinggir jalan, pengen punya rumah di pinggir gunung. Sudah punya rumah di pinggir gunung, pengen punya rumah di pinggir pantai. Sudah punya rumah di pinggir pantai, masih kurang lagi, pengen punya rumah di tengah pantai. Tetangga semuanya orang itu. Ya, tidak bisa kalau begitu. Karena apa? Yang menyiksa itu keinginan. Jangan kita kira orang yang kaya raya itu mereka tenang hidupnya, belum tentu. Kalau dia masih punya keinginan, tidak ada habisnya. Dan itulah yang menjadi sumber malapetaka pada kehidupan. Yang menjadikan celaka itu keinginan yang tidak ada habis. Makanya bersyukur supaya keinginan ini tidak menjadi riak pada kehidupan kita. Orang kalau dia bersyukur, naik motornya lebih lama daripada yang naik mobil. Orang yang dia bersyukur, naik mobilnya lebih lama daripada yang memiliki jet pribadi. Dan itulah yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi kita yang selalu bersyukur kepada Allah. Semoga kita paham, syukur itu tidak gampang. Ustaz, syukur itu gampang, yang susah itu sabar. Kata siapa? Syukur itu susah. Mana buktinya kalau syukur itu susah? Zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi lalu apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong saya untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu. Syukur itu susah. Syukur itu lompem, sabar itu sokem. Sabar itu biasanya kalau pas mendapatkan ujian kita sabar, dan biasanya cuma sebentar dibandingkan nikmatnya Allah yang begitu banyak. Makanya syukur itu panjang, makanya syukur itu susah. Kenapa? Mempertahankan taat ketika datang kemudian itu tidak gampang. Makanya maaf ya, contohnya paling gampang. Kalau kita naik pesawat, kondisinya lagi dalam kondisi tenang, tidak ada turbulens, apa yang kita lakukan di atas pesawat? Kalau lagi tenang, kita tidur, kita dengerin musik, mungkin tapi yang masih dengerin musik, melihat video, main catur di aplikasi pesawatnya, ngorok, minta kapan jatah makannya, mungkin lihat awan foto-foto. Itu kalau lagi dalam kondisi tenang. Coba kalau dalam kondisi turbulens, apa yang kita lakukan? Video nanti kita matikan, telepon kita copot, film kita matikan, akhirnya kita ngaji, kita mikir. Bahkan kalau bisa kita ngomong sama pilotnya, Pak, kiri Pak, boleh nggak Pak kiri? Karena kita sudah nggak tahu naik pesawat itu, dan akhirnya kita sampai. Dan itulah kenapa Allah itu mengatakan, kenapa para ulama mengatakan syukur itu berat. Sabar itu terkadang lebih gampang. Kenapa? Kadang-kadang sulit itu menjadikan kita ingat sama Allah. Lapang itu menjadikan kita lupa sama Allah. Makanya saya pernah punya pengalaman pahit. Naik pesawat dari Semarang ke Jakarta. Qadarullah baru take off sekitar 10 menit turbulens. Selama sampai Soekarno-Hatta. Maka selama turbulens itu, Masya Allah, semua penumpang yang di pesawat itu bikin semuanya. Saya baca Quran sampai akhirnya landing ke Soekarno-Hatta. Ketika landing ada orang di sebelah saya dulu, lalu berkata, Mas terima kasih ya. Saya dipanggil Mas, berarti masih kelihatan. Alhamdulillah dia manggil saya Pak. Mas terima kasih ya bacaan Qurannya. Padahal saya tahu kualitas suara saya itu coklat. Kenapa beliau bisa menikmati bacaan Quran saya? Bukan karena bacaan suara saya, tapi karena kondisi turbulens itu yang menjadikan dia bisa menikmati bacaan Quran yang saya baca. Coba dalam kondisi tenang, mungkin ibu itu ngomong, Mas, kalau berhenti ngaji Qurannya nggak enak. Disitulah kita paham, kadang-kadang kesulitan itu menjadikan kita lebih gampang untuk ingat kepada Allah daripada kita diberikan kemudahan.
kesulitan, siapa yang kita ingat? Allah. Kalau kita mendapatkan kesukaran, siapa yang kita ingat? Allah. Tapi ketika mendapatkan kenikmatan, apakah semuanya ingat Allah? Belum tentu. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Syukur itu tidak gampang. Tapi kita berlatih berdoa semoga setiap waktunya kita selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara kehidupan kita. Semoga yang kumpul di sini sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin. Ini foto saya tahun berapa? Sebelum kita mulai kajian kita, saya ingin tanya, siapa di sini yang paling sepuh umurnya? Ada yang di atas 70 tahun? 70 tahun ada? Ada Bapak? Oh,